Pemirsa, kami sudah terhubung dengan Ustaz Erik Yusuf yang akan memberikan tausiahnya untuk kita. Assalamualaikum Ustaz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan kita mulai dengan informasi yang pertama. Pemirsa, lantaran kerap dianiaya dan jarang diberi makan, seorang asisten rumah tangga di Probolinggo, Jawa Timur melarikan diri. Wanita tersebut kabur dengan melompat dari lantai 2 rumah majikannya. Pariem, asisten rumah tangga ini, hanya bisa tertunduk dan pasrah atas peristiwa memilukan yang ia alami. Wanita berusia 40 tahun ini mengaku selama 6 tahun dianiaya oleh majikannya Usman. Tak hanya dianiaya, ia juga tak menerima gaji dan jarang pula diberi makan. Tak kuat menahan penganiayaan, warga desa Wiroboran ini pun memilih kabur dengan cara melompat dari lantai 2 rumah majikannya di Kelurahan Tisno Negara, Kota Probolinggo. Mirisnya, penganiayaan juga dilakukan sang majikan pada anak perempuannya sendiri yang masih berusia 10 tahun. Kok nggak lewat pintu kena? Dikunci. Sama siapa yang kunci? Sama ibu, Bu Menu. Kadang kan ini kan ada anaknya dijaga di situ, berarti nggak berani keluar dari situ. Usman menyangkal telah melakukan penganiayaan terhadap korban. Ia hanya mengatakan kasus ini sudah diselesaikan secara damai dengan korban. Sudah kita penuhi semua, kita kasihkan semua haknya. Tapi setiap hari nanti kita kontrol, ada kekurangan apa nanti akan kami selesaikan secara kekeluargaan. Disepakati pembantu tersebut untuk dibayar gajinya selama tahun 2015 sampai dengan sekarang. Pariem kini bisa bernafas lega karena dapat berkumpul kembali dengan keluarganya tanpa mendapat perlakuan kekerasan. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Astagfirullah, menurut pengakuannya ini si Pariem ini sudah tidak dibayar selama 6 tahun dan masih juga ditambahin dengan penganiayaan oleh majikannya. Nah Ustaz, seperti apa sih sebenarnya kewajiban memberikan hak dalam hal ini, yaitu pembayaran atau gaji kepada orang yang sudah bekerja untuk kita? Ya ini memprihatinkan ya, tentu sangat memprihatinkan. Padahal jelas ya kalau dalam Islam hadisnya itu menegaskan bahwa tunaikan atau berikan ya upah pekerja atau seseorang itu bekerja kepada kita sebelum keringatnya kering. Jadi artinya jangan ditunda-tunda, jangan kemudian dinanti-nanti, berikan sebelum keringatnya kering. Jadi selesai bekerja langsung dia bisa mendapatkan hasilnya. Ini penting sekali karena tadi ya prihatinnya kan ada orang-orang yang kemudian mempekerjakan orang tanpa kemudian memahami bagaimana secara konsep seharusnya kerjasama tersebut gitu ya. Makanya tadi bisa 6 tahun nggak dibayar, kemudian dianiaya, ini kan kira-kira jadi seperti perbudakan gitu. Nah padahal Islam sendiri itu menegakkan yang namanya penghapusan perbudakan. Jadi ketika Islam masuk, ketika risalah kemudian ditebar ke Rasulullah SAW, salah satunya yang tidak disukai oleh Quraisy jahiliyah adalah ketika perbudakan dihapuskan oleh Islam. Jadi inilah yang kemudian merugikan bagi mereka gitu ya. Tetapi justru ini keadilan bagi kita semuanya, hak asasi manusia yang kemudian diperjuangkan di dalam syariat Islam. Kira-kira seperti itu. Nah Ustaz, untuk si majikannya sendiri, nah ini dosanya tuh gimana Ustaz jika kita tidak membayarkan hak orang lain? Tentu ya yang namanya ini dosanya itu kan dosa besar. Kita zalim atau kita mengambil hak orang lain, kita itu curang gitu ya. Wailul mutaffifin, celaka orang-orang yang curang gitu. Jadi mereka kan sudah berbuat curang. Artinya curang itu apa? Untuk dirinya sendiri dia perhatikan, dia perbanyak, untuk orang lain dia kurangkan, bahkan dia hilangkan. Itu perbuatan-perbuatan curang gitu ya di dalam kerjasama. Apalagi ini bukan hanya tidak membayar ya, tetapi juga menganiaya. Ini kan sudah kezaliman. Nah, ini jadi dosa besar. Ini murka Allah ini akan datang ini. Dan na'udzubillah min dzalik, semoga segera bisa dimusyawarahkan, semoga bisa diselesaikan masalahnya. Iya, insya Allah semoga masalahnya bisa cepat selesai gitu ya Ustaz.